karena nanti berikutnya Kak Hasna akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak berkarya, bagaimana menjadi warga negara Indonesia, generasi muda yang mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan akan diabdikan kepada Indonesia tercinta. Kak Hasna, terima kasih telah membelajarkan kami untuk menseriusi dalam program-program yang lebih serius lagi dari yang telah diprogramkan. Perlu saya sampaikan kepada hadirin bahwa karya Kak Hasna selama di Bening, yang pertama yang sudah tayang di tingkat nasional adalah film audiobook Maski dan Hanski yang telah diputar pada event Hari Bumi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan Satgas Covid nasional. Ya. Barakallah Kak Hasna. Nah, yang berikutnya kami sedang mengusulkan dan belum ada kabar dari Ditjen Haki karya Kak Hasna yang paling akhir, yaitu tentang cerita bergambar yang insya Allah akan diformatkan dalam bentuk lukisan. Nah, dan karya-karya yang lain, saya yakin teman-teman yang ada di Bening saat ini sudah memiliki banyak karya yang insya Allah nanti akan dipersembahkan untuk umat. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bahwa karya yang kita maksudkan di dalam di Yayasan Bening Indonesia itu adalah karya yang tangible dan intangible. Tangible artinya adalah karya yang bisa diraba, yang bisa dirasa, sedangkan intangible adalah karya yang berbentuk ide-ide. Dan semua nanti akan dalam bentuk tulisan, sehingga yang karya intangible tetap akan bisa tangible, sehingga bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Ya. Nah, mohon maaf apabila kami kurang sempurna dan masih banyak kekurangan dalam membimbing teman-teman semuanya. Tapi apapun yang terjadi, itulah yang terbaik, dan Allah selalu meridhoi. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marti. Oke, selanjutnya sambutan dari Bu Nastiti selaku Direktur, boleh dipersilahkan. Oh, oke. Kita lanjut lagi. Oke, Yumna. Kalau gitu, kita langsung lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita. Apa, Naura? Acara Bening Action Vision Day dengan tema Be Creative to Elevate. Sebelumnya, izinkan kami untuk membacakan CV Kak Hasna terlebih dahulu. Personal profile, nama Hasna Rumaisa Taki, biasa dipanggil Hasna, lahir di Bogor 9 Januari 2006, dan tertarik di desain, foto editing, dan illustration. Skills and abilities, desain 90%, painting 70%, English 80%, fotografi 70%, video editing 80%. Experience and project, 2019, painting for SD Creativa and had a bazaar immersion to Malaysia, Singapura, dan Thailand. 2020, have a exhibition, holding a painting and drawing workshop, make a poster, make logo, video editing project, sketching project, workshop make mozzarella, backpacker to Sukabumi. 2021, make animation, make a book illustrations, make a illustration book, live in at Cibunian, internship at PMP Cenimas, internship at digital marketing company, join Kampung Turki Pare. Internship 2019, Infection Studio, Kaum Palaki. 2020, Kentaurus. 2021, Digital Marketing dan PMP Cenimas. Education, SD Creativa, lulus tahun 2017, Dar en Nisa Islamic School 2018 sampai 2020, AB Home Paket A 2020 sampai 2021, Homeschooling SMP Bening 2020 sampai 2021. Kontaknya ini ada nomor telepon 0813-864-0478, email hasnataki@gmail.com,
Instagram @hasnataki sama @heitaki. Kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke Kak Hasna, dipersilahkan. Yeay. Oke. Gus mati. Suaranya masuk gak? Ya, Masuk. Masuk. suaranya belum masuk. Halo, suaranya udah masuk belum? Sudah ada. Udah. Besarkan sedikit, Kak. Oh, oke. Belum, Bu. Suara videonya belum? Kalau suara di videonya. Halo, tes. Ya, Ya, suara Kak Hasna sudah jelas. Oke. Tinggal suara videonya. Saya mulai ya. Ya, silakan Kak Hasna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini aku bakal nunjukin ke kalian 1 tahun aku bersama Bening. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasna Ramasya-Taki. Kalian bisa panggil saya Hasna. Saya tertarik di desain, ilustrasi, dan video editing. Nah, dulu saya bersekolah di sekolah formal sekitar 1,5 tahun. Lalu saya keluar dikarenakan saya kurang cocok di sekolah tersebut karena saya terlalu banyak yang saya ingin lakukan, tapi di sekolah karena saya bersekolah di sekolah formal itu semua menjadi tertunda dan saya jadi sibuk belajar akademik. Lalu saya masuk ke AB Home paket A karena saya hanya masuk di hari Jumat dan hari Sabtu. Saya menghabiskan waktu saya di hari Senin sampai Kamis magang di Saung Palakali. Di Saung Palakali ini saya menjadi asisten guru dan menambahkan bakat saya. Lalu 6 bulan kemudian ibu saya membuat SMP homeschooling Bening. Jadi Senin Kamis saya mengikuti kegiatan Bening. Nah, karena SMP Bening, saya mendapatkan skill baru, yaitu literasi, seperti literasi keterampilan menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan memahami puisi, dan kemampuan membaca karya sastra. Karena literasi menyimak saya selalu belajar di Bening, saya mendapatkan nilai tertinggi di kelas les saya dalam listening dan speaking. Nah, sekarang saya akan menunjukkan proyek-proyek saya bersama Bening. Yang pertama ada digital art project yang saya buat untuk ilustrasi buku ilustrasi. Pertama, September 2020. Di sini saya masih kurang bagus di anatomi. Saya masih kaku untuk membuat anatomi dan menggambar, mewarnai shading-nya dan highlight-nya. Terus di Desember ini saya sudah agak lumayan di bagian anatomi. Bisa dilihat dari tangannya ya. Ini saya puas banget dengan tangannya, tapi kalau untuk warna shading-nya saya masih kurang puas karena kurang detail. Nah, ini Januari 2021.
Di sini saya sudah banyak latihan bersama mentor-mentor saya. Jadi ini lebih detail dari yang sebelum-sebelumnya, seperti warna shading-nya dan highlighting-nya. Anatominya saya juga sudah lumayan. Nah, ini masih bulan yang sama, tapi ini nggak tahu kenapa, mungkin karena saya jadi jarang latihan, skill saya menurun. Seperti warna shading-nya tiba-tiba jadi agak kaku. Tapi kalau untuk anatominya saya masih puas. Nah, ini Maret, karena saya berhenti 1 bulan untuk menggambar digital, saya sepertinya kehilangan skill gambar saya, skill mewarnai. Jadinya ini lumayan agak kaku, tapi untuk anatomi saya puas. Nah, ini bulan Maret juga. Ini anatominya juga saya puas, tapi masih sama yang seperti tadi, untuk pewarnaannya saya masih kurang puas karena kurang detail. Nah, ini yang April. Yang April ini saya sudah belajar-belajar lagi, dan akhirnya kembali ke style yang dulu, yang lebih detail dari sebelumnya. Tapi kalau untuk rambut yang ini, saya masih kurang detail. Walaupun menurut saya ini sudah bagus, tapi saya masih kurang puas karena saya merasa ini bukan style saya. Nah, lalu Juni dan Juli ini, saya sudah puas banget dengan hasil karyanya. Walaupun nggak sedetail dan sebagus yang tadi, tapi ini sebenarnya adalah style saya yang jarang saya lakukan. Walaupun warnanya aneh, tapi itu style saya supaya, oh gambar ini buatan Hasna, jadi saya mempunyai style yang berbeda dari orang lain. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya pasti sering lihat ya di style orang-orang lain, jadi sama semua. Jadi saya mau membuat kesan yang berbeda dari yang lain. Nah, sekarang saya akan menunjukkan digital book saya. Yang pertama, saya pernah mengikuti lomba membuat komik digital yang bertema Batik Bogor. Nah, ini komiknya. Saya membuat beda style dengan ilustrasi saya. Nah, kedua, saya dan Bu Marti berkolaborasi membuat buku bercerita tentang kisah Nabi Muhammad. Seperti ini isinya. Ketiga, ini saya juga berkolaborasi dengan Bu Marti membuat buku yang bercerita tentang petunjuk dalam penggunaan masker serta bagaimana cara membuangnya. Ini akhirnya dipakai oleh Kemendikbud. Bentar. Sebentar, saya lupa buka YouTube-nya. Ada suaranya.
Ada suaranya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Mungkin di share sound Belum ada. dulu. Sekarang Ada. Assalamualaikum. Aku Maski, masker kita. Aku Hanski, sabun cuci tangan. Kami berdua selalu ada di tasmu. Pandemi COVID belum reda. Kita semua ada di rumah saja. Kalau terpaksa pergi, kami akan selalu menyertai. Semua orang memakaiku, berharap saya tidak pindah ke orang lain. Teman, itulah tugasku. Meski bahagia membantu orang lain. Semua orang rajin cuci tangan. Tes. Subhanallah. Meski bahagia membantu kalian. Meski sedih teman-teman, banyak yang membuangku sembarangan. Penyebaran virus sulit dikendalikan. Tolonglah aku, kawan. Pakailah aku 4 jam saja. Segera ganti yang bersih ya. Siram air sabun atau disinfektan. Lalu gunting aku ya. Bungkuslah aku dengan amplop kertas. Tanda jelas. Agar Pak petugas kebersihan sekarang. Segeralah cuci tangan. Hanski, kau bertugas sekarang. Terima kasih Maski dan teman-teman. Ayo kita patuhi protokol kesehatan. Nah, itu tadi video yang saya buat dengan Bu Marti. Itu dibacakan oleh Bu Marti. Lanjut. Nah, selanjutnya gambar berseri. Saya diberi tantangan oleh Bening untuk membuat gambar berseri untuk anak umur 3 tahun, bertema kebersihan. Nah, ini lagi menggosok gigi, mencuci tangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, terakhir, saya akan menunjukkan video editing. Walaupun simpel, ini adalah sejarah yang takkan terlupakan. Saya menyukai merekam karena itu adalah bagian sejarah hidup dari kita. Sebentar, ada suaranya nggak? Nah, ini video adalah pertama kali SMA Bening bertemu dan menghabiskan waktu bersama sambil belajar. Di sini seru banget, pertama kali kita bertemu, yang tadinya kita belum pernah lihat muka asli. Yang kita lihat tuh cuma dari Zoom yang kameranya patah-patah, dan akhirnya kita bertemu. Nah, video tadi adalah perjalanan dan keseruan kami saat menjelajah alam bersama. Banyak peristiwa yang sangat tidak terduga saat hari itu, seperti angkotnya mogok, hujan deras, ada yang kepleset saat perjalanan, dan itu seru banget.
Nah, video ini keseruan kami saat di Kampung Turki Pare. Di sana saya bertemu teman. Kami juga belajar bahasa Turki bersama dan berpetualangan bersama. Di sini saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti mengikuti Kampung Turki Pare. Dan saya juga ada kesempatan untuk pergi ke Bromo bersama-sama. Di sini saya ditawarkan oleh ibu saya untuk mengikuti Kampung Turki Pare dikarenakan saya sudah terlalu galau dan stres karena saya udah nggak bisa keluar rumah lagi kan, nggak bisa magang, lamaran online magang saya ditolak juga, jadi saya ingin menghabiskan waktu di Pare. Nah, ini adalah video cuplikan saat kami nyantri di Desa Cibunian. Kami belajar banyak hal di Desa Cibunian dan berpetualangan bersama. Di sini kita seru banget, kita belajar banyak hal, seperti belajar ekosistem, dan lain-lain. Di sini kami nyantri selama 4 hari. Ya, tadi cuplikan saat kami di Cibunian ya. Asik banget. Oh ya, tadi juga yang pas di Pare, ini aku juga belajar menaiki transportasi umum sendirian. Seperti naik kereta sendirian dan naik pesawat sendirian tanpa orang tua. Nah, pas di Cibunian, pas di Pare, di sana saya juga belajar mandiri seperti beli makan sendiri karena karena saya tidak memilih untuk memesan catering. Jadi saya ingin belajar mandiri mencari makanan sendiri. Nah, demikian proyek 1 tahun saya bersama Bening. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, sama ini katanya mau ditunjukin portofolio ya. Siapa nunjukin? Ada. Wih, keren banget tuh Kak Hasna. Sekarang aku mau fotokopi dulu ya. Boleh, Pak? Keren banget, keren banget. Nah, sekarang aku mau menunjukkan ke kalian portofolio aku yang 2020. Ini daftar isinya. Nah, ini magang pertama aku di Infection Studio. Ini adalah pengalaman magang pertama saya. Magang dalam bidang desain grafis, saya melakukan magang selama seminggu, dari pukul 10 sampai jam 4 sore. Pekerjaan saya di sana adalah membantu membuat background untuk animating, seperti membuat line art, coloring, shading, dan highlighting. Letak tempat magangnya di Depok, jadi saya naik kereta pulang pergi dengan mandiri.
Nah, ini di Sawang Palakali, aktivitas saya di sana selain memperdalam skill adalah menjadi asisten guru. Saya membantu guru untuk mengajar murid-murid membuat gambar, kerajinan, dan melukis, serta membuat properti. Letak tempat magangnya juga di Depok. Seminggu 3 kali saya pergi ke sana dengan waktu yang direncanakan. Nah, ketiga, ini saya magang di Kentauros. Aktivitas saya di sana adalah merawat kuda, seperti membersihkan kandang, mengasih makan, memandikan kuda, dan mengajak kuda jalan untuk latihan. Saya magang di Kentauros selama 5 hari dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Nah, ini proyek saya di tahun 2020. Next. Nah, ini yang pertama, saya diberi tantangan oleh Kepala Sekolah SD Kreativa untuk membuat lukisan bangunan SD Kreativa untuk acara Leader in Me. Saya dibantu oleh mentor saya, Mas Bobi. Ini mentor saya dari kelas 4 dan sampai sekarang. 3 November, saya mengisi bazar di acara conference. Saya menjual produk mini painting in canvas dan talenan terbeli, alhamdulillah menghasilkan pendapatan sebesar Rp750. Nah, ini mengikuti pameran. Saya mengikuti pameran yang diadakan oleh Kementerian Pertanian di Jakarta, yang diadakan 3 hari. Saya menjualkan dan memamerkan ilustrasi saya. Saya dibantu oleh Ibu Ari Okta, yang lulusan seni rupa. 1 Maret 2020, saya mengadakan workshop menggambar untuk kelas 1 sampai 3 SD. Diikuti 10 peserta. Dilaksanakan di rumah saya. Di sini saya mengajarkan dasar-dasar menggambar. Nah, workshop melukis, saya mengadakan workshop melukis ini untuk bebas usia. Diikuti oleh 10 peserta. Saya mengadakan workshop di SD Bening. Nah, ini saya diberi tantangan membuat poster untuk acara webinar Ide Berani batch kedua yang diadakan dengan True Creative Aid tanggal 1 Oktober 2020. Saya membuat desain produk untuk jual minuman orang lain. Saya juga buat ini dalam 2 minggu, yang seharusnya seminggu, tapi kali ini yang minta tambahan lagi. Nah, ini hasil produk saya di tahun 2020. Yang pertama ada custom case. Saya membuka lukis di casing secara custom, jadi orang bisa request gambar yang ingin dilukis di case HP, laptop, dan case tablet. Sudah terjual 5 case. Saya sudah tidak melanjutkan custom case sebenarnya. Nah, kedua, tote bag. Saya menjual tote bag dengan desain saya sendiri, lalu disablon. Saya menjual tote bag seharga Rp50.000, terdapat 3 jenis gambar yang saya buat. Saya merasa enjoy dan easy membuat desain. Saya berhasil menjual 20 produk, namun saya merasa tidak excellence melihat hasil cetaknya. Nah, sekarang lukisan. Saya menjual lukisan ini biasanya di kanvas yang sangat kecil, supaya pembeli tertarik melihatnya karena kanvasnya unik. Lalu hiasan dinding, saya membuat hiasan dinding dari ilustrasi digital saya, lalu dicetak di papan kayu, lalu dijualkan. Nah, yang terakhir, saya membuat logo yang tadi, desain produk ini untuk jualan minuman orang lain. Karena saya masih belum memberitahu banyak orang, saya masih kurang, sebenarnya saya kurang pede dengan hasilnya, jadi saya belum memberitahu banyak orang, dan saya kurang suka membuat logo, jadi tidak saya lanjutkan. Nah, sekian dari portofolio saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang mau nanya nih.
aku mau nanya ke Kak Hasna. Misalkan ada yang untuk pemula nih, rekomendasi aplikasi apa sih yang cocok untuk pemula itu? Kalau aplikasi yang untuk pemula, saya sarankan untuk download Ibis Paint, soalnya di situ ada fitur-fitur yang bakal bisa membantu kita banget. Oke. Aku mau nanya nih, Teman-teman mau nanya? Kak Hasna kan tadi karyanya tuh udah banyak-banyak banget ya. Boleh? Kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Hasna untuk banyak bikin karya-karya gitu? Motivasi aku ya. Ya, aku kan pengen jadi ilustrator. Gimana ya? Karena aku ingin menjadi ilustrator, ya aku nggak bisa cuman diem aja. Aku juga harus belajar banyak dari teman-teman aku, dan belajar banyak dari teman-teman aku juga. Aku nggak boleh patah semangat. Pokoknya aku harus, walaupun aku sering gagal, aku harus mencoba lagi. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Ada. Iya, boleh. Kak Hasna, gambarnya bagus banget. Belajarnya gimana? Aku belajarnya dari TK. Aku suka gambar dari TK. Lalu aku sempat mengikuti les gambar, tapi karena aku nggak suka diatur-atur untuk gambar, jadi aku kurang suka. Jadi aku belajarnya sendiri. Soalnya kan kalau les itu, saya kayak, kamu harus buatnya gambarnya harus simetris matanya. Itu pipinya lumer sebelah. Padahal itu emang style saya. Jadi akhirnya saya menemukan mentor yang membantu saya membuka pikiran saya, seperti ya, memberikan saya imajinasi yang banyak dan membiarkan saya menggambar sesuai yang saya suka. Gitu. Boleh ditulisin nggak aplikasinya biar aku bisa Boleh, coba juga. boleh. Aku tulis di chat ya. Kak, Sama-sama. terus Kak Hasna. Terima kasih. Sangat selalu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Boleh. Kak Hasna dari awal belajar menggambar itu sebenarnya udah bagus Kak Hasna. Iya, mungkin karena saya masih belum menemukan stylenya aku sendiri, jadi mungkin masih kurang puas untuk diri aku. Gitu. Oh, ada yang tanya di chat ya? Kak Hasna mau tanya, apa keinginan Kak Hasna ke depan dalam bidang editing? Misalnya akan merambah ke sinematografi. Kalau kayak film gitu, saya tertarik banget. Soalnya dulu sempat pernah ngelamar magang di salah satu studio, tapi masih ditolak karena saingannya 1.000 dan yang diterima hanya 3 orang. Saya itu down banget pas dengernya. Tapi seenggaknya saya udah mencoba untuk ini magang. Galeri portofolio Kak Hasna bisa dilihat di mana?
Kalau mau lihat gambar-gambar aku, ada di Instagram aku, nih ya. Aku tulis di chat. Di situ di Instagram aku ada portofolio gambar aku juga. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, izin bertanya boleh? Waalaikumsalam. Silahkan Bu Fia. Halo teman-teman, sebelumnya barakallahu fikum ya. Teman-teman panitia keren banget sudah menyiapkan acara ini. Kasna juga barakallah pamerannya. Ini izin bertanya ya, 2 pertanyaan boleh? Boleh Bu. Ya, Silahkan. nggak deg-degan kan? Pertama, suara Bu Zia ada? Ada Bu Zia. Oh iya, jadi kan Kasna gambar-gambarnya udah keren banget ya. Gambar, ilustrasi atau itulah. Makna menggambar atau ilustrasi sendiri itu buat Kak Hasna apa sih maknanya? Itu pertanyaan pertama. Terus kedua, kan tadi udah nerima pesanan ya, otomatis sudah ketemu klien. Nah, cara Kak Hasna ngadepin klien yang misalnya banyak maunya gitu ya, itu gimana Kak? Tips-tips menghadapi klien, itu 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Zia pertanyaannya. Sama-sama. Ya, jadi yang pertanyaan yang pertama maknanya ya. Sebenarnya saya gambar itu tuh nggak ada cerita di balik gambarnya. Jadi saya gambar aja sesuai di imajinasi saya. Misalkan kalau saya gambar cewek nih, terus kalau ada yang nanya, itu siapa? Ya saya nggak bisa jawab, soalnya itu dari imajinasi saya. Saya suka menggambarkan sosok teman saya gitu. Lalu yang pertanyaan yang kedua, cara menghadapi klien yang seperti itu ya. Saya sempat menghadapi klien yang seperti itu. Ya, pertama harus sabar sih. Terus kedua harus diberi informasi yang cukup dan harus kita batasi juga. Itu sih Bu. Sip, terima kasih. Barakallah sekali lagi ya. Ya, terima kasih Bu Zia. Sehat selalu. Amin. Nah, sekarang saya mau menunjukin proses gambar aku. Ada yang dari SD sampai sekarang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak Asna, aku mau bertanya boleh? Boleh Bu, silahkan. Kak Asna, itu kan keren banget tuh, proyek-proyeknya sudah banyak, magangnya juga keren. Itu cara membagi waktunya gimana Kak Asna? Bisa seproduktif itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya kalau membuat proyek itu saya prioritaskan. Jadi misalkan kalau emang ada waktu luang, jangan kerjain proyek itu kalau ada waktu. Itu emang harus diprioritaskan. Jadi sama ini saya prioritaskan proyek-proyek saya. Ya, jadi alhamdulillah terlaksanakan semuanya. Sambung pertanyaan boleh nggak Kak Asna? Ya, Kak Asna? Halo? Ya Bu, boleh, maaf. Nah, dari kapan gitu Kak Asna bisa mendisiplinkan waktu penjadwalan seperti itu untuk remaja seusia Kak Asna kan banyak sekali godaan ya.
banyak anak-anak muda zaman sekarang tuh yang mager, apalagi lagi PJJ gini ya. Jadi banyak sekali celah-celah untuk teman-teman seusia Kak Asna tuh untuk bermalas-malesan, akhirnya bermain games gitu. Nah, sedangkan Kak Asna sepertinya dilihat dari pemaparan tadi, walaupun dalam PJJ tetap produktif gitu. Ya, gitu. Terima kasih Kak Asna. Ya, ya jadi saya belajar membagi waktu juga saat masuk ini Bening sih. Soalnya di Bening juga kita diajarin cara membagi waktu. Mungkin memang banyak godaannya ya. Emang awal-awal pas saya coba-coba nih bagi waktu, saya kayak, aduh, mager banget, mau main game aja, mau malas mandi, gitu kan. Kayak, ih ya Allah mager banget. Tapi lama-lama saya pikir-pikir, saya nggak mau ngabisin waktu saya cuman main game, cuman tidur-tiduran doang. Itu nggak bisa membuat saya menjadi maju. Jadi memang harus ada niat juga sih. Yang penting niatnya sama pokoknya niatnya deh. Terus emang butuh banyak waktu sih untuk bisa jauh dari gadget. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Ya, itu sih, Bu. Sama-sama. Makasih juga Terima kasih, penjelasannya. Bu. Kak Hasna itu di mute. Oke, maaf. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, sekarang aku mau nunjukin gambar-gambar aku pas masih kecil. Pas SD dan oh sebelumnya aku mau kenalin mentor aku dulu. Karena Mas Bobi sudah karena Mas Bobi menginspirasikan aku dan memberikan aku imajinasi yang banyak. Saya akan menunjukkan karya-karya Mas Bobi yang bikin aku terinspirasi. Nah, ini Mas Bobi. Mas Bobi itu keren banget. Cara ambil pewarnaannya juga walaupun random, itu tuh tetap nyambung. Saya sempat nanya, cara memilih warna tuh kayak gimana? Kata Mas Bobi, terserah warna apa aja, yang penting kamu suka. Terus saya lihat, kok Mas Bobi gambar langit pakai warna hijau sih? Kok Mas Bobi warnain langit warna biru? Ya karena Mas Bobi suka, dan hasilnya ternyata juga bagus. Nih. Walaupun warnanya terlihat random atau kelihatannya gambarnya tuh berantakan banget gitu. Tapi kita tahu itu bentuk apa. Nah, ini bagus banget. Kak Hasna, ini ada yang tanya lagi nih di chat. Boleh. Pernah nggak inspirasi nggak ada, padahal deadline waktu pengerjaan sudah dekat? Kira-kira gimana solusinya?
Oh, ada itu. Saat aku gambar cerita berseri, itu saya kehabisan banget idenya. Aku mau gambar ini, tapi nggak ada referensinya. Jadi harus foto diri sendiri, megang sapu, atau lagi beresin kasur, itu saya foto sendiri, saya jadikan referensi. Tapi, ya sebentar. Terus, saya masih kurang puas dengan hasilnya, jadi saya konsultasi ke Bu Marti. Jadi, ya, kalau misalkan saya lagi tidak ada imajinasi, saya kadang suka konsultasi ke mentor saya. Itu. Nah, ini saat saya sama Mas Bobby, saya disuruh membuat sketsa. Ini saya nggak tahu siapa, ini dia muncul aja di pikiran saya. Kalau yang ini masih SD. Ini karya-karya saya pas SD. Random-random dan serem. Ini pas saya masih belum kenal gambar digital. Saya masih gambar di kertas. Nah, jadi semua gambar saya dari SD, dari dulu saya jadikan buku portofolio seperti ini. Jadi saya kumpulkan semua gambar saya di dalam satu buku. Jadi banyak banget ini isinya. Ya. Yang sketsa ya tadi gambar-gambar saya dari SD sampai sekarang. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Hasna, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Berapa lama pembuatan atau proses karya Kak Hasna di balik video itu sih? Atau mungkin gambar-gambar itu berapa lama kira-kira? Kalau untuk gambar tergantung niatnya sih. Kalau misalkan niat aku lagi nggak niat gambar atau lagi kehabisan inspirasi, kalau kehabisan inspirasi, aku bisa sampai berhari-hari untuk nyelesain gambarnya. Tapi misalkan, lagi lancar banget nih imajinasi aku itu bisa selesai 1 jam, 2 jam, bahkan kurang. Untuk video, karena pembuatan videonya simpel, cuman ya ditambah-tambahin doang videonya ya, itu mungkin cuma 30 menit. Ya, segitu sih. Oke. Ini Khalifah 1 mau ada yang nanya-nanya lagi nih. Aku mau nanya lagi. Itu kalau kan karena aku juga suka bikin video nih. Jadi kan kadang kita harus memilih background ya. Aku mau nanya tips memilih background untuk video itu cocoknya gimana sih? Kan banyak tuh ya video-video contohnya. Mungkin yang tadi Kak Hasna tunjukin itu background-nya cocoknya ke arah lagu model apa sih? Kalau misalkan kalian mau edit video yang kayak tadi aku di Turki, yang ada suara kita ketawa, kita nyanyi-nyanyi, itu backsound-nya cocoknya kayak yang nggak ada liriknya, kayak akustik gitu, atau piano seperti itu. Tapi kalau misalkan yang nggak ada yang suara-suara seperti itu, bisa dipakai bebas sih lagunya, yang mau ada lirik atau enggak, itu juga cocok.
Soalnya kan kalau misalkan tadi video yang ada hahaha-nya, terus pakai backsound yang ada liriknya, jadi kan kurang jadi nabrak kan suaranya gitu. Ini aku tadi lihat di chat ada yang nanya nih. Di chat tadi ada yang nanya gini dari Widya. Kakak pakai apa untuk mengedit video? Dari Widya. Kalau aku edit video di HP pakai Video Lab. Nih. Itu aplikasi gratis tapi ada bayarnya juga. Oke. Terima kasih Kak Hasna. Terima kasih. Sekarang aku mau nanya dong, Silakan. apa aplikasi editing pertama Kak Hasna? Aplikasi yang buat edit video ya? Iya, video atau foto yang pertama kali Kak Hasna pakai. Kalau edit foto, aku suka pakai, kalau untuk pewarnaan fotonya, pakai VSCO, dan kalau untuk misalkan menambahkan fontnya, atau menambahkan elemen-elemen, saya pakai Canva. Nah, kalau untuk video, aku pertama kali masih pakai Video Lab sampai sekarang. Terus Kak Hasna lebih tertarik dalam bidang pembuatan atau pengeditan gambar atau video? Ada plus minusnya sih setiap. Misalkan kalau gambar, misalkan kalau ada imajinasi banget nih, kan langsung cepat selesai. Tapi kalau lagi nggak ada imajinasi, jadi stres sendiri, aduh, harus foto referensi, pusing sendiri deh. Tapi hasilnya saya suka. Nah, kalau video itu simple banget, tapi kita kan harus kemana-kemana gitu kan. Nah, ribetnya itu, apalagi lagi pandemik, saya jadi sedikit mengedit videonya, soalnya nggak kemana-mana. Tapi, kalau saya lebih suka ini sih, gambar. Soalnya kalau saya emosi, saya gambar. Walaupun jelek, ya saya naruh emosinya itu di gambar gitu. Walaupun coret-coret doang, ya itu emosi saya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aku mau nanya lagi nih. Kalau Boleh. kita lagi ngelakuin sesuatu, contohnya gambar nih. Pas lagi gambar kan kadang tuh bosen ya. Gimana sih Iya. cara tips buat ngatasi bosen itu pas kita lagi gambar atau lagi bikin video? Misalkan kalau lagi gambar ya. Kalau gambar, aku sambil dengerin lagu. Terus misalkan, lirik ini enak banget. Terus aku dapet imajinasi. Terus kalau aku dengerin banyak lagu, atau enggak jalan-jalan naik sepeda, keliling komplek. Malah tiba-tiba yang aku niatnya keliling komplek, tiba-tiba sudah nyampe, sudah jauh banget. Sudah jauh dari rumah, lewat. Gak tahu, tiba-tiba saya di sana. Saking saya dapat banyak imajinasi, saya kepo lagi. Aduh, mau imajinasi ini lagi. Pergi ke sana, terus jajan ke situ. Nah, gitu sih. Riana nggak mau nanya nih, Riana atau Syakira? Ini di chat ada yang nanya lagi nih, ada 3 pertanyaan. Apa? Yang pertama, Kak Hasna katanya kan sudah senang membaca puisi. Apa yang membuat Kak Hasna suka puisi? Saya tertarik aja gitu sama puisi karena indah aja gitu makna-makna dari puisi. Jadi saya beli banyak buku puisi atau ya buku sajak. Contohnya buku kayak gini. Ini
saya beli buku-buku puisi kayak gini, terus saya baca-baca, terus oh ada imajinasi untuk gambar nih, atau untuk video. Gitu sih. Di sini kalau Oke. buku-buku puisi ini banyak sih di Gramedia atau di toko-toko buku gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Di chat Ada ya? lagi. Kak, saya mau nanya, siapa mentor yang mengajarkan kakak dan bagaimana cara memasarkan produknya? Nah, yang mengajarkan aku memasarkan produknya itu Bu Ari Okta. Beliau mentor saya saat di Sawang Palakali sampai sekarang. Bu Ari Okta ini sudah banyak membuka pameran di luar negeri. Jadi Bu Ari Okta kayak, coba kamu ikut event-event, pasti bagus. Ya udah saya coba-coba. Terus saya coba-coba buka commission di Instagram. Ternyata banyak yang tertarik untuk membeli gambar-gambar saya. Gitu sih, jadi lalu saya juga minta bantuan oleh orang tua untuk di-share di media sosial. Dan alhamdulillah banyak yang tertarik. Terima kasih, Sasa. Makasih Kak Asna. Ada satu lagi nih pertanyaan. Boleh. Apa kakak udah punya rencana mau kuliah jurusan apa? Kalau jurusan, saya mau ambil seni rupa atau DKV. Pokoknya yang bersangkutan oleh seni. Kalau DKV itu kan kita ada menggambar, ada fotografi, ada video editing. Jadi kemungkinan besar saya akan masuk DKV di Turki. Saja Yuma. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya, Hasna, aku mau nanya lagi nih, soalnya aku suka nih nanya-nanya sama Kak Hasna. Kak Hasna lebih tertarik kayak di bidang gambar atau video sih? Lebih tertarik ke gambar sih. Tadi yang aku jelasin, soalnya kalau gambar tuh bisa menumpahin emosi-emosi walaupun coret-coret gak jelas. Dia lebih di bidang gambar. Ada lagi teman-teman? Itu boleh dimatiin mic-nya ya? Ini ada yang nanya nih di komen. Kelasnya media lukisnya apa aja? Digital painting semua? Oh enggak, aku ada yang di kanvas kayak gini. Mungkin aku masih belum ahli banget kalau di kanvas. Kalau di kanvas ini aku butuh cat akrilik doang dan kanvas. Ukurannya kecil-kecil sih, kayak gini. Nah, terus kedua ada yang di watercolor. Watercolor masih gak ahli banget, gak bisa banget saya di watercolor, tapi masih belajar sama Mas Bobi. Lalu sama digital art. Lebih suka yang mana, Kak? Dan alasannya apa? Kalau saya lebih suka yang digital art karena apa ya? Kita kalau misalkan kecoret nih, hapusnya gampang, cuma tap 2 atau apa gitu kan. Terus kalau misalkan yang melukis seperti ini, kuasaku hilang, harus beli lagi. Nah kan kalau digital art itu ya bisa pakai jari kan, bisa pakai jari atau pulpen
beli pulpennya. Nah, cuman cukup satu aja gitu. Jadi saya lebih prefer digital art. Wah, keren-keren. Bagaimana cara Kak Hasna memilih warna agar karyanya Kak Hasna ini terlihat bagus dan menarik? Aku milih warna sesuai yang aku suka sih. Kayak yang tadi yang gambar aku yang baru-baru, yang rambutnya Tosca, warna mint. Ya, karena aku suka warna itu. Walaupun nggak jelas deh. Ya, aku milih warna yang aku suka. Kayak Mas Bobby tadi, langitnya kok warna ungu sih. Ya, soalnya suka Mas Bobby. Jadi, ya aku mau gambar, ya nggak sesuai aturan gitu. Yang seharusnya warna kulit warna kayak coklat, ya belum, ya bebas sih kalau warna mah. Bisa warna ungu, kuning, sesuai selera aja. Iya. Oke, ini aku banyak bertanya nih, karena aku banyak kayak penasaran sama Kak Hasna gitu. Jadi aku punya banyak pertanyaan dan aku ingin selalu nanya sama Kak Hasna nih. Aku mau nanya, ketika membuat video, mana yang lebih Kakak utamakan, alur video atau take secara beberapa objek? Nah, kalau itu lebih ke alur video. Soalnya kita bisa ngelihat proses-proses keseharian kita. Misalkan yang di Cibunian, hari pertama kita masih malu-malu nih, terus hari ketiga, hari keempat kitanya udah deket banget, udah akrab, jadi kita bisa lihat di videonya gitu, proses kita pendekatan. Ada lagi? Aku mau nanya nih satu lagi. Kalau kita bikin video itu kan di akhir kita nge-export videonya kan. Kadang tuh suka lama kan. Sambil nunggu video itu jadi itu sambil nunggu video itu ke ekspor, apa yang Kak Hasna lakukan? Iya, biasanya ekspor itu lama banget ya. Sampai bermenit-menit, berjam-jam. Biasanya itu juga kan aku aplikasinya di HP, jadi nggak bisa keluar dari aplikasinya. Jadi nggak bisa sambil nunggu main HP. Ya, ngegambar di kertas. Ngegambar-gambar asalan, tiba-tiba jadi komik yang nggak beraturan. Sebenarnya tuh saya sering buat komik di kertas setiap hari, tapi tanpa kotak. Jadi saya gambarnya tuh nggak beraturan gitu. Ya saya suka aja saya simpenin. Biasanya itu imajinasi saya kayak pengen kesini gambar terus pas udah digambar udah puas, kayak berasa jalan-jalan gitu. Jadi saya menghabiskan waktu sambil gambar. Atau enggak main sama teman sih keluar di depan rumah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya Kak. Boleh. Gimana caranya Kakak milih warna supaya gambarnya tuh lebih menarik, terus banyak warnanya gitu? Gimana ya? Ya, yang kayak tadi ya, aku pilih warna yang aku suka. Ya, karena aku suka warna ungu dan hijau mint, aku pilih warna itu. Walaupun kelihatannya abstrak banget, ya itu style aku. Tapi kalau untuk pemula-pemula gitu, aku coba-coba warna campuran-campuran, misalkan warna merah sama warna biru. Terus aku tambahin putih, kok bisa jadi warna kulit. Jadi kayak dicoba-coba aja dulu. Kalau warna-warna tuh emang agak random sih kalau warna.
Soalnya masing-masing punya style-stylenya sendiri. Ada yang milih warnanya yang soft, ada yang mencolok banget, ada yang warm gitu. Itu sih. Ada pertanyaan lagi nih Kak di chat. Kak, ada nggak keprihatinan Kak Hasna atas kondisi saat ini yang mungkin nantinya bisa diselesaikan dengan karya Kak Hasna? Oh iya, dulu saya juga sempat gambar yang pas rame-ramenya Black Lives Matter, yang kulit hitam dirasiskan. Jadi saya gambar karya untuk demo Black Lives Matter yang ternyata banyak banget di-share sama orang-orang lain, dan semoga bisa membantu sih dari share-share-nya itu. Apa? Itu sih, kalau yang sekarang masih belum gambar. Ada lagi? Terima kasih. Aku mau nanya, Boleh. apa yang ngebuat kakak suka gambar? Apa yang buat aku suka gambar? Ya, karena banyak keinginan aku yang nggak terpenuhi. Misalkan, pengen deh ke Belitung, tapi gimana ya, cara ngajaknya juga susah kan. Jadi ya aku gambar-gambar nih, aku lagi di Belitung sama teman-teman. Di satu kertas, aku buat komik, ya aku gambar-gambar tuh. Itu tuh yang aku gambar di kertas sih sesuai keinginan aku juga. Misalkan mau ke Belitung, mau ke Bromo, aku gambar-gambarin. Terus habis gambar, ya nggak tahu kenapa aku merasa puas gitu. Udah deh, malas ke Belitung, udah gambar. Tapi kalau ditawarin, mau. Gitu sih, jadi ya emang keinginan sendiri. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Riana. Ini ada yang di chat ya. Kak, kok bisa sih magangnya banyak? Soalnya, gimana ya? Aku juga pengen banyak belajar banyak hal kan. Sama orang tua juga ngebantuin gimana cara aku ngembangin bakat aku atau pengalaman aku. Jadi aku juga minta tolong ke orang tua, tolong cariin magang dong, yang gampang-gampang dulu. Walaupun saya nggak tertarik di bidang kayak hewan-hewan gitu, ya orang tua saya tetap mendaftarkan saya magang di kandang kuda. Ya saya suka aja tiba-tiba, soalnya pengalaman juga kan. Jadi coba minta tolong orang tua atau mentor-mentor kayak guru. Tuh. Oke, Kak Hasna, makasih banget nih Kak Hasna udah kayak jawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi dan dari yang di chat juga. Makasih banget Kak Hasna udah mau dijawab. Dan makasih semua juga buat hadirin yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa. Oke, hari ini kita bakal lanjut dengan apa nih, Yum? Aku bakal nampilin sedikit slideshow karya-karya Kak Hasna lainnya lagi ya. Ya, boleh. Nah, ini.
Dan ini yang terakhir. Nah, udah sih itu. No. Bisa dilanjut. Wow, keren-keren banget ya gambar-gambarannya Kak Hasna. Mungkin nanti yang mau bisa jago lebih gambar lagi, bisa belajar ke Kak Hasna mungkin ya. Kak Hasna boleh Yang ajarin kepo-kepo gaya-gayanya. bisa lihat Ya, sangat Instagramnya. terbuka. Karya-karya Kak Hasna itu sangat menginspirasi dan sukses selalu ya Kak Hasna. Terima kasih, sukses selalu. Semangat ya. And Yuna, boleh lanjut? Oke, selanjutnya kita serahkan ke Bu Nas mungkin untuk memberikan tanggapan. Kepada Bu Nas dipersilahkan. Assalamualaikum. Tanggapan apa nih? Tanggapan ya. Tanggapan pertama, terima kasih sebelumnya. Selamat datang kepada para pemirsa di luar Sekolah Bening. Ya tadi mungkin belum tersapa. Terima kasih kepada Ibu Sumarti sekaligus Direktur Pendidikan dan juga Kepala Sekolah SMP dan juga para jajaran fasilitator serta teman-teman semua. Tanggapan saya pertama terhadap momen acara ini, Masya Allah luar biasa. Ini adalah kerja dari Kafilah 1, ya Kafilah 1 itu angkatan pertama SMP Homeschooling Bening. Dan ini semua mereka ngatur. Jadi setelah 2 minggu bekerja nih, Ketua Panitianya Kak Yumna ya, dibantu dengan semua teman-teman mengadakan aktivitas pengenalan SMP Homeschooling Bening yang ditujukan untuk Kafilah 2. Dan luar biasanya mereka membuat konten sendiri, mereka menyiapkan acara sendiri, kami hanya menunggu presentasi-presentasi dari apa yang akan mereka capai. Dan ini adalah puncak acara yang harusnya graduation itu dilakukan secara offline ya, jadi tadi karyanya Hasna mungkin tadinya akan dipamerkan ke semua secara offline. Ya qadarullah acara memang dimundurkan karena saya melihat waktu itu ada beberapa hal yang lagi tidak kondusif dari internal Hasna ya, tadi dibilangnya apa? Lagi mati gaya atau apa? Mental breakdance karena lamaran magangnya tidak diterima gitu. Dan terima kasih kepada teman-teman Kafilah 1 luar biasa. Acara ini tanggapan yang kedua, acara graduation ini digagas oleh Ibu Sumarti selaku Kepala Sekolah SMP yang memang kami di homeschooling sendiri juga tidak pernah memikirkan graduation pakai toga, pakai apalagi foto rame-rame sama orang tua ya. Bukan itu tidak baik, tetapi kami ingin membuat sesuatu yang memang bermakna sehingga memang alhamdulillah saya yakin tidak hanya Hasna tetapi dari teman-teman Kafilah 1 dan selamat bergabung teman Kafilah 2 dan juga beberapa siswa homeschooling SMA Homeschooling Bening yang tahun ini ada 5 siswa ya. Mohon maaf karena kami harus menutup baru dibuka untuk halayak umum itu di tahun depan insya Allah. Jadi terima kasih atas semua kerja keras, kerja cerdas dan juga kerja ikhlasnya. Ya luar biasa teman-teman. SMP Homeschooling ini hadir memang waktu itu dari saya pribadi saya belajar banyak ya kepada guru saya Ibu Dina Syarifah yang sebagai Direktur SMA AB Home ya AB Home. Nah lalu bersama Bu Marti, kenapa kita tidak buat SMP karena ada seperti ada missing link ya dari SD nih SMA-nya udah ada nih gitu. Akhirnya catatannya adalah kenapa kami buat SMP ketika kita ingin melejitkan anak
bukan melejitkan potensi semua anak-anak yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syaratnya adalah bagaimana di usia 15 tahun pada saat anak-anak proses menjadi dewasa, menjadi akil balik, ya semua ketuntasan fardu ain dan juga keterampilan diri dari anak kita itu yaitu sudah tercapai semua gitu. Menariknya adalah ketika kami memiliki guru di bidang literasi ya, bahwa apa yang dihasilkan oleh Hasna, karena sebelumnya 6 bulan itu kan dia nganggur nih. Sebenarnya masuk paket A, AB Home, ya di Jumat Sabtu, terus ya merasa kekurangan, akhirnya memang kami berikan magang, terus kami mulai proses beberapa hal yang memang belum tercapai untuk fardu ainnya itu kami kejar. Nah, disempurnakan alhamdulillah begitu kelas 2 kelas 3 ya, 7, 8, 9, kelas 9, alhamdulillah kami mendirikan SMP Bening dan kemampuan literasi itulah yang didahulukan untuk disampaikan kepada semua siswa. Ya hasilnya ternyata ketika kemampuan literasi itu sudah meningkat ya, sudah membaik, itu tuh melejitkan semua potensi lainnya gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah, terima kasih kepada guru literasi kami, ya Hasna yang dulu, Hasna tuh tidak berani awalnya tampil di muka umum gitu. Ngomong tuh tipis-tipis lah ya, teman-temannya terbatas gitu, tapi ketika satu insight dia ada ketika dia belajar menyimak, itu adalah keterampilan dasar ya dari literasi. Nah, emosinya mulai, oke, saya akhirnya bisa memahami orang karena saya dengan perlahan saya tahu apa yang saya dengar, apa yang saya lihat gitu kan, apa yang saya rasakan, dan itu semua ketika dia sudah memahami orang lain, ternyata akhirnya orang lain juga paham tentang dirinya gitu. Itu saja sih Kak Naurah, terima kasih. Ini pokoknya kalau ada acara kita biasanya request-nya MC-nya Naurah gitu. Deg-degan ya hari ini Naurah ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan iya. Jadi saya kalau request apa-apa video juga sebenarnya ke Naura juga nih. Nah, yang menarik ini adalah kalau Bapak dan Ibu di sini punya anak yang suka gambar. Tadi saya jelaskan perjalanan singkat sedikit bahwa Hasna itu memang semuanya itu di kertas gambarnya dari SD dan dia tidak pernah mewarnai. Saya agak-agak, aduh gambarnya bagus tapi kok nggak diwarnai gitu ya. Nah, tapi ternyata di dunia seni rupa saya belajar dari salah seorang coach, dari Coach Ari Okta, pemilik dari Song Palakali, ya memang prosesnya seperti itu gitu. Dan saya tidak bisa memaksakan harusnya gambarnya seperti ini nih, enggak. Tetapi saya memfasilitasi bahwa orang-orang gambar ini ternyata memang butuh literasi visual yang banyak. Jadi memang tugas saya ngajak jalan-jalannya ke kampung-kampung atau kemana gitu. Selebihnya dia mandiri, mencari contoh sendiri. Lalu selanjutnya saya kaget juga tadi, akhirnya dia menemukan insight nih dari kemampuan literasinya. Dia menjadi suka puisi gitu. Dulu baca paragraf aja, satu paragraf pusing ya. Sekarang dia baca puisi dan puisinya bahasa Inggris. Jadi buku-bukunya tadi puisinya itu puisi-puisi bahasa Inggris. Dan saya baru tahu tadi ternyata dia itu menjadi sumber inspirasi baru untuk bisa menggambar. Ya, jadi sekarang akhirnya justru kami sedang merencanakan, bukan kami, saya Hasna ya sedang merencanakan bagaimana caranya bisa membuat gambar-gambar ya dari puisi sendiri. Ya salah satu kemampuannya sekarang ternyata bisa bikin puisi ya, tapi bagi dia itu masih proses belajar, makanya dia tidak mau menampilkan. Seperti itu dari saya. Sekali lagi barakallah anak-anak Kafilah 1, tepuk tangan dong. Ada 9 anak ya. Acara graduation-nya oke banget, tim guru yang selalu membersamai, dan tentu saja para orang tua yang hari ini hadir, ya ini orang tua homeschooling ini emang penuh semangat 45 ya jadinya. Saya senang banget gitu kalau ada apa-apa, Bu, saya minta tolongin dong. Jadi semuanya itu menjadi orang tua pembelajar. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nas atas tadi penjelasannya juga. Dan kita ada persembahan nih dari Kafila 1 buat Kak Hasna. Boleh mungkin yang mau share videonya? Yeah. Pintar. Ya. Baik. Kak Hasna itu orangnya menginspirasi. Kak Hasna itu friendly. Kak Hasna itu rajin. Makasih. Kak Hasna itu asik. Kak Hasna itu orangnya yang hebat. Kak Hasna itu orangnya ngangenin. Semoga Kak Hasna jadi orang yang sukses. Buat Kak Hasna, selalu jaga kesehatan, sama jangan lupa sama kita adik kelasnya yang mungkin bakal bertemu lagi di lain waktu. Besarnya semoga bisa makin sukses dan banyak berkarya. Jaga kesehatan terus ya Kak. Jaga kesehatan. Semangat terus ya Kak belajarnya. Tentunya untuk Kak Hasna itu semoga jadi artis kelas. Tanya buat Kak Hasna, terus kejar mimpi Kak Hasna ya. Halo Kak Hasna, aku Yumna, perwakilan dari kelas 8. Hai Kak Hasna, aku Koko, perwakilan Ikhwan dari kelas 7. Hai Kak Hasna, aku Naura, perwakilan Ahmad dari kelas 7. Mau mengucapkan makasih banyak untuk kurang lebih selama 1 tahunnya kita bareng-bareng di season ini lagi. Makasih buat Kak Hasna yang selama ini selalu nurunin ilmu-ilmunya kita. Makasih juga Kak Hasna suka bantu kita dalam presentasi juga satu kelompok. Kita juga mau bilang minta maaf kalau misalkan kita selama ini punya salah. Terima kasih dan mohon dimaafkan ya Kak Hasna. Aku pribadi sendiri juga pengen minta maaf kalau suka bikin kesal, suka bikin Kak Hasna jadi ilfil sama aku gara-gara mungkin sifat aku yang gak ada. Pokoknya semangat terus ya Kak Hasna. Oke, pokoknya semangat terus ya. Hasna, kamu luar biasa. Kamu adalah salah satu orang yang saya temui. Biarpun lebih muda, biarpun kamu adalah murid dari saya, tapi saya banyak hal dari Hasna. Hasna itu Kegiatannya pasti ngapain guru, mereka lagi dengerinnya. Okay, Hasna is a unique one, unique sense of positive. Okay, you can bring everything into other form because you are thinking out of the box. Okay, and you don't like to be bound by something which is not good for you. So you can filter it. So I think I can keep it up here. I need to go out and will based on my own thought, okay? And then, because of that uniqueness, you can make everything happens. And then you can create the positive things through the videos. You're really good, okay? And you can bring your friends together with your children. Silakan berjuang hal apapun yang ingin Hasna raih, tapi di diri sendiri dan selalu menebar senyum dan lain. Hasna, kamu luar biasa. Semangat Hasna. Semoga semangat selalu, terus cita-citanya bisa tercapai, jaga kesehatan, terus tetap hormati orang tua, terus okay, and keep doing what are you doing.
Bye. Menanti-nanti cahayamu beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Kata buat Oke. Hasna. Hasna itu orangnya baik, suka menolong. Satu kali. Katanya. Satu kata buat Kak Hasna. Bentar. Satu kata. Stop, udah stop. Turun dikit. Satu kata buat Kak Hasna. Makasih banyak teman-teman. Sedih banget ngeliat videonya. Hasna, Makasih kita juga. ada lagi nih. Ayo teman-teman kelas 1, 1, 2, 3. Baca ya. Angkat dulu, angkat. Gimana nih kertasnya? Baca ya satu-satu ya. Gemes Halo. banget. Melting. Ayo baca satu-satu dari aku. Hai. Hai. Hai, next itu siapa ya? Itu lanjutin. Siapa yang lanjutin nih? Bagus banget. Ayo. Kia. Riana. Riana mana Riana? Oh. Aku balik. Di layar aku beda sendiri kelihatan. Yang kenceng dong, yang kenceng. Riana. Hasna. Kuku. Wi. Harsha. Harsha mana? Gila. Harsha. Udah Harsha. Will. Naura. Will Miss. Fatima. You. Hey. Aduh. Melting nih ngeliat videonya tadi. Makasih guru-guru dan teman-teman juga. Sedih. Makasih Bu Marti, Bu Linda, Bu Zia, Pak Firman. Mohon maaf juga jika ada salah. Makasih banget. Sedih. Nggak tahu mau ngomong apa lagi tuh. Keren banget. Kasih guys. Kasih banyak. Nanti kirimin ya videonya. Oke. Bentar. Sehat selalu kalian, Fatima, Yuna, Naura, Riana, Kia, Kuku, Hafiz, dan guru-guru juga. Dan Harsha. Makasih. Makasih semuanya. Udah. Bentar ya. Mungkin Kak Hasna ada beberapa yang mau disampaikan gitu pesan-pesan. Terima kasih udah menjadi teman yang baik, teman yang saling menolong juga. Makasih banget udah bantuin aku project juga ya teman-teman, dan inspirasi aku juga. Naura dan Yumna juga inspirasi aku untuk membuat video. Dan Kuku juga
inspirasi aku untuk membuat cerita-cerita. Hafiz juga, Fatimah juga. Makasih ya semuanya. Ariana juga. Semuanya inspirasiin aku banget. Makasih. Sama-sama Kak Hasna. Aduh. Yumna, boleh disampaikan selanjutnya? Ya, kita juga mau bilang makasih karena udah kerja sama selama ini. Terus kita juga banyak inspirasi dan pelajaran yang bisa diambil dari Kak Hasna. Dari yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Naura? Ayo Kak Vila 1 boleh yang mau menyampaikan? Kuku boleh yang dari Ikhwan ya. Itu aku nanya bos. Oh, aku punya pesan. Aku mau ada pesan. Saya tadi siapa dulu? Kuku mau nggak? Entah belakangan aja. Habis Ya, Naura aku dulu. mau kasih pesan nih buat Kak Hasna. Pesan buat Kak Hasna itu kayak Kak Hasna jangan pantang menyerah, terus selalu semangat buat karya-karyanya, bikin videonya, gambarnya. Tadi semuanya karya-karya Kak Hasna udah bagus banget dan makin ditingkatkan lagi. Sukses selalu ya Kak. Makasih. Ya, sukses selalu juga untuk kalian. Semangat. Kuku mungkin? Iya, buat Kak Hasna. Pesan buat Kak Hasna, jaga kesehatan selalu, jangan sampai sakit. Terus terima kasih juga udah sempat membantu kita waktu dulu dan nemenin kita menginspirasi banyak deh. Pokoknya terima kasih buat Kak Hasna. Terus pokoknya sehat-sehat selalu lah. Semoga aja mimpinya tercapai. Amin. Makasih Kuku. Kamu juga. Makasih. Jadi melting. Aduh. Oke, Yumna, boleh dilanjutkan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Karena kita udah mau di ujung acara, kita tutup dengan doa bersama. Pak Firman, boleh? Ya, baik. Terima kasih Kak Yumna. Ya, Ustaz Aini dan hadirin sekalian, di hari yang berbahagia ini, di waktu duha, di waktu hari Jumat yang penuh berkah, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membacakan doa kita ya, biar Allah Subhanahu wa taala selalu makmurkan hati kita, selalu taat pada keimanannya dimanapun kita berada, selalu diperhatikan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyika وعلى آله وصحبه وسلم مددا فبالمقصد بكلامك وصوتك بقدر ما صدقنا ببقى وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتهدي الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل بالنهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك وإجبار ليلك وقدرتك واغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب اجتمعت على محبتك وانتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتحدت على نصرة شريعتك ووفق اللهم ربي طاعتها وأجل بها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا ينفع وجعلنا نبيك وجميل التوكل عليك وهو بمعرفتك ومن على صلاتك في سبيلك إنك لمن مولانا اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Baik, saya kembalikan kepada Kak Yuna. Silakan Kak. Terima kasih Pak Firman. Sebelum kita tutup, mungkin foto bareng dulu ya, Miss Ina. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Kita foto dulu ya. Kita ada sesi foto bersama. Ya, Hanif, kameranya dibuka ya. Masya Allah. Oke. 1, 2, Fatima, lihat sini. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. Terima kasih para hadirin yang sudah menyempatkan hadir di acara graduation atau exhibition dari SMP Bening. 1, 2, 3. Iya. Halaman selanjutnya. Wah, banyak ya halamannya. Sebenarnya tadi yang hadir sampai 80 terakhir, cuman sekarang sudah pada keluar ya. Oke. Terima kasih teman-teman, para audiens yang sudah menyempatkan hadir di acara Sekolah Bening, SMP HS Bening. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari Jawa Timur tadi sudah hadir semua ya, teman-teman. Iya, Masya Allah. Dari Blitar. Juga dari Blitar. Pak Fatih juga hadir. Pak Fatih hadir, Masya Allah. Terima kasih Pak Fatih. Ya, dan beberapa luar biasa teman-teman. Selamat ya Utina. Sampai ketemu lagi Pak Fatih. Indo berjumpa dengan kalian. Sebentar lagi berjumpa Pak. Itu nggak ditanya matematika sama Pak Fatih. Nah, siap. Saya nggak ada Hasna ya. Terima kasih Pak Fatih. Selamat ya Hasna. Terima kasih Pak Fatih atas waktunya. Ya. Udah bisa ditutup. Iya. Di breakout kali ya Bu ya. Bentar. Alhamdulillah. Iya, silakan. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Iya, terima kasih Pak Fareski Al-Fatih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, Kanaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Teman-teman Kapilah 2